Bismillahirrahmanirrahim. Addibu awladakum ala salasi hisari hubba nabiyyikum wa hubba ahli baitihi wa qira'atil Qur'an fa inna hawalatal Qur'an fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu wa abiyaihi wa asfiyaihi. Addibu didiklah awladakum anak-anak sirake, didiklah ala salasi khisalin yang atasi telu pira-pira perkara. Didiklah anak kalian atas 3 hal. Tanamkan sejak kecil hubbi nabiyyikum, mencintai Nabi sirah, wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarganya Nabi, wa qira'atil Qur'an, dan baca Al-Quran. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah, fa inna hamalatal Qur'an qasak temeli wong kang hafal Al-Quran iku fi dhillah, dalam naungan Allah, yauma dalam hari la dhilla kang ora ono naungan iku wujud apa illa dhilluhu, kecuali naungan Allah, ma'a biaihi, serta di pira-pira nabi Allah, wa asfiyaihi, dan pira-pira kekasihnya, pilihan Allah. Ini pendidikan yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Cinta Rasul, cinta Nabi, yang harus dibacakan sejarahnya, ya. Dan cinta pada keluarga Nabi, Ahlul Bait, sehingga tidak perlu ikut-ikutan perseteruan tentang persoalan nasab, rasa belok-belok. Kita baca Ratibul Haddadnya ini, Kosok Bono itu sejak zaman dulu, mulai dari, kalau dari ulama Indonesia yang mengaku siapa? Syekh Yasin Al-Farabi, Syekh Lawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Kosok salah kabeh, kosok gak ngerti. Ya kita orang-orang kelas santri ini ya ikut-ikut beliau aja lah. Jelasnya para ulama-ulama pembesar sejak zaman dulu, persoalan ada yang oknum, kan pasti ada itu. Apalagi kita lihat yang beredar mesti rata-rata yang masih anak-anak, ya, masih pemuda. Ya wajar dia ini mempertahankan kejayaannya, tapi dia tidak memiliki ilmu. Orang kalau punya ilmu, dia tidak panik, percaya diri, tidak perlu ada yang jualan, cukup dirinya. Nah, ini generasi berikutnya inilah yang memang menampilkan perilaku yang tidak baik. Kenapa? Keterbatasan ilmu pengetahuan yang kelihatan. Orang itu kelihatan dari ceramahnya itu kan kelihatan, isinya itu menunjukkan kualitas isinya. Sudah, kita melihatnya begitu aja. Apakah semua dunia Rasul itu orang soleh semua? Ya tidak. Nabi Adam saja kasih contoh ke kita. 2 anaknya jurusan neraka, ada yang jurusan surga, kan gitu toh. Putra Nabi Adam kan 2 anaknya, anak langsung. Ada Qabil, ada Habil. Ada yang istrinya Nabi juga. Ada kalau Rasulullah itu pamannya sendiri, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Tobak. Enggak ada Abu Tobak. Jadi wajar ada yang tidak benar, itu wajar. Tidak lalu semuanya suci, tidak. Tapi dari beberapa yang tidak benar, lalu jangan menghukumi semuanya menjadi tidak
kan gitu ya. Mengeneralisir itu kan juga nggak bagus, nggak benar gitu ya. 1-2 oknum iya, tapi jangan semuanya dianggap sama dengan dia. Kita lihat Habib Syekh gitu, melihat kayak beliau figur itu mantap, tawaduknya, sopannya, ya karena punya ilmu. Nah saya ulang-ulang itu, kalau ceramah saudara-saudaranya di kebun binatang disebut semua, itu apa? Anti apa? Kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya prinsipnya zuriat Rasulullah harus kita hormati. Tapi hormat itu bukan taat loh ya, beda. Hormat bukan berarti taat. Seperti Iblis disuruh hormat kepada Adam, bukan taat. Hormat, bukan taat. Tidak lalu orang hormat itu harus taat. Hormat karena zuriatnya. Kalau dia tidak baik, ya tidak perlu kita ikuti. Tidak perlu. Siapapun itu, ya. Karena yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, di dunia ini tidak ada yang maksum. Pasti dia itu punya salah, punya dosa. Jadi kita gitu, mengikuti orang itu karena akhlaknya, karena ilmunya. Dua itu prinsip kita. Kita taat, takdim, hormat, patuh, meneladani orang itu karena dua hal itu. Karena ilmunya, karena akhlak. Kalau tidak punya dua-duanya itu, ya kita hormati kalau dia lebih tua dari kita. Kita hargai kalau lebih muda dari kita, gitu. Ini harus proporsional bersikap. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'u ba'u siraki Allah wa antum halih sira'ake iku muqinuna bil ijabah. Ini penting. Berdoa itu haltum halih sira'ake itu muqinuna, orang yang meyakini bil ijabah dengan dikabulkannya doa itu. Itu penting. Kamu baca doa itu harus yakin doanya dikabulkan. Gak perlu model-model doa itu. Apa yang mantap, yang meresap ketika kamu lafazkan, nyambung dengan hati kamu, itu doa kamu. Ya kalau tampil di depan umum gak apa-apa model-model doanya. Tapi yang sehari-hari itu yang ketika kita doa, hati kita bergetar, itulah doa kita yang sebenarnya. Wa antum muqinuna bil ijabah. Gak usah model-model, gak usah macam-macam. Satu yang mana ketika kamu melafazkan doa itu, seolah-olah jiwa raga kamu itu terbawa dengan doa itu. Itu pasti ada. Apa doa kamu? Ya tidak harus bahasa Arab misalnya. Kalau kamu bahasa Arab, bahasa tidak harus. Tapi kalau lebih utama kan doa yang maksud dari Rasulullah. Yang sudah Rabbana atina fid dunya hasanah itu misalnya, dan itu nyambung dengan hati kamu ketika kamu ucapkan Rabbana atina, ya, dengan penghayatan. Ya sudah, cukup itu aja. Daripada doa macam-macam kamu gak nyambung dengan apa yang kamu doa. Wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'alamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a'a bil qalbi ghafilin lahir. Wa'alamu la ketahuilah Allah sesungguhnya Allah Ta'ala iku la yastajibu orang ibadah disebut Allah du'a'a du'a bil qalbi ghafilin, dari apa? Hati yang lupa, lahir ke main-main, tidak serius. Jadi Allah pasti berijabah. Ud'uuni astajib lakum.
Syaratnya apa? Mukilu nabil ijabah. Jangan doa mulutnya ngomong tapi hatinya kepala-pala, itu kan dulilan gitu. Tidak serius. Minta sama Allah. Jangankan pada Tuhan. Kamu minta pada orang tua kamu, minta tapi sambil tapi kamu ngomong kepala-pala itu. Ya. Ya serius. Ya orang tua kesel juga melihatnya. Nggak mungkin dijawab. Jadi harus tunjukkan keseriusan kita. Mungkinul nabil ijabah. Doa itu nyambung, kamu yakini, kamu mantap dengan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, gak apa-apa itu. Yang yang kamu lakukan. Ya. Idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Idza ata dalam dalika ata memberi maring. Idza ata dalam dalika maring ka isira sapa Allah malan ing harta. Idza ata dalam dalika maring ka isira sapa Allah malan ing harta falyura moko tinggal bakal lihatlah. Falyura moko lihatlah apa falyura moko di bukan atharul ni'am, maka diketahui. Betul. Fal yura maka bisa dilihat, diketahui, bukan dilihat, diketahui apa atharul ni'matillah, bekas lapet nikmatnya Allah alaika ing atas sira wa karamatihi lal kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, kita perhatikan itu sebagai sebuah kenikmatan dan anugerah dari Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan amanah kepercayaan. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Idza ataitum dalam nalikane kali sapa sira as-sholata ing sholat berjamaah. Idza ataitum dalam nalikane kali sapa sira as-sholata ing sholat berjamaah fa'alaikum maka tetepana ing atas sira akeh bisakinati kalawan antep tenang, gak usah kesusu. Fama maka utawi rakaat adraktum kan lebu sapa sira ya fasallu maka salat sapa sira wa ba utawi rakaat fata kang ketinggalan pot kum ing sira akeh ya fatimu maka sempurnakan. Tapi yang terjadi kan kebalikannya. Orang sudah sholat malah meninggalkan jamaah dengan tenangnya. Ya, tinggalkan jamaah bisa dilatih. Apa? Minum dulu, ke kamar dulu. Itu yang terjadi. Kebalikannya. Kalau di hadis ini kita ada orang berjamaah datang, berdatang. Ketika iqamah itu harusnya sudah siap semua. Ini enggak, kebalikannya yang terjadi. Sudah takbir maka meninggalkan barisan. Tidak boleh buru-buru. Alaikum bin sakinah. Ya, wal waqar. Sudah ada hadis lain. Alaikum bis sakinati wal waqar. Jadi jalan itu kenapa? Jalan menuju jamaah itu akan dihitung oleh mereka. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasba'a fadhur wa fadharru'a. Idza ahabballah, idza ahabba dalam dalika sallallahu sapa Allah 'abdan ihabba ibtala wa bakal uji dupo Ibu dalam bakal menguji dupo sapa Allah ing abdan liyasma'a supaya mendengar sapa Allah tadarru'ahu DP maksudnya apa? Ya memohonnya kepada Allah.
Kalau ada kamu dapat ujian dalam hidup ini, dipahami sebagai kehendak Allah agar kamu semakin dekat kepada Allah. Liyasba'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar tadarru'ahu, beritihnya, ya, memohonnya seorang abd kepada Allah. Jadi kalau dalam hidup ini, itu kita malah makanya orang-orang soleh itu lebih senang mendapatkan musibah dalam hidup ini dibandingkan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Mendapatkan ujian, musibah, itu berarti Allah memperhatikan kita, Allah sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, itu Allah menguji kita. Ya, kadang dikasih kebahagiaan lalu lupa kita, tidak awas, tidak hati-hati, sehingga apa namanya? Ya tidak, kita hilang lagi kebahagiaan itu. Kadang kita manusia itu memang ujiannya itu bukan dengan musibah, ujian manusia itu dengan kebahagiaan. Makanya Nabi Sulaiman yang terkenal, hadza bil fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, itu justru ujian dari Allah. Jangan lengah kita itu bahagia, terima atau apa itu, wah lupa. Ya ini tidak. Idza ahsana ar-rajulu as-salata fa'tabba ruku'aha wa sujudaha qalat as-salat hafizakallahu kama hafizatani. Faturfa'u wa idza asa'a as-salat falam yutibba ruku'aha wa sujudaha qalat as-salat dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Idza ahsana dalam kali bagus sapa ar-rajulu wa. Kalau seseorang itu serius dalam sholat, as-sholata ing sholat, fa'ataba maka menyempurnakan sapa rajul ruku'aha, rukuknya rajul, rukuknya sholat, wa sujudaha dan sujudnya sholat, qalat maka berdoa apa as-sholatu sholat. Hafidha semoga menjaga kaisira sapa Allah, kama hafidta kaya oleh menjaga sapa sira ingsun. Kalau kita sholatnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, semua benar, ya. Maka sholat itu akan mendoakan kita. Fatur fa'ubakor diangkat, ya. Fatur fa'ubakor diangkat apa doa tadi itu. Wa idza asa'a, wa idza asa'a sebaliknya. Idza asa'a li dalam kali welek, gawe elek sapa rajul as-sholata ing sholat, falam yutibba maka tidak menyempurnakan sapa rajul ruku'aha ing rukuknya sholat, wa sujudaha dan sujudnya sholat, qalat maka berdoa apa as-sholatu sholat, dhayya'aka semoga Allah menyia-nyiakan ka ing sira, dhayya'a semoga menyia-nyiakan ka ing sira sapa Allah kama dhayya'ta kaya oleh menyia-nyiakan sapa sira ing ingsun. Fatulaffu kama yulaffu thawbu al-khalaq. Fatulaffu maka dilipat, kama yulaffu, fatulaffu maka dilipat apa salat, kama yulaffu kaya oleh dilipat apa as-thawbu baju al-khalaqu yang rusak. Fayudrabu biha wajhuhu, fayudrabu maka dipukul biha kalau sholat apa wajhuhu wajah rajul. Maksudnya yudrabu sholat dipukul dengan sholat itu, ya orang sholat tapi sholat justru mencelakakan orang yang sholat. Banyak itu ya. Orang sholat, kalau sholat ya benar,
maka sholat itu yang akan menjaga kita. Ini hadisnya. Tapi kalau sholat kita lakukan sembarangan, seenaknya saja, sekedar aras-arasan sholat, ya sholat akan berdoa, doya'akallahu kama doya' tadi. Sholat dia, tapi tidak berubah hidupnya, dia tidak tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena sholat yang akan menyia-nyiakan hidupnya. Jadi gak ukuran rajin sholat itu bukan ukuran. Serius gak ketika sholat? Disempurnakan gak sholatnya? Memperlakukan sholat itu secara baik apa enggak? Kalau kamu memperlakukan sholat dengan baik, sholat yang akan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau kamu lakukan dengan baik. Tapi kalau kamu lakukan aras-arasan, justru sholat itu yang akan menjerumuskan diri kamu. Saya jangan main-main dengan sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang paling pokok dalam Islam. Kan disebut ibadah, ya kan? Menjadi tiang agama. Semua ukuran manusia itu besok ukurannya dikembalikan kepada sholatnya. Kalau sudah sholatnya baik, maka yang lainnya itu ikut. Tidak dibalik, bukan amal sosialnya baik dulu, tidak. Sholatnya baik, maka yang lain ada diikutkan. Tapi kalau sholatnya tidak baik, seberapa hebatnya dia, dermawan atau apa, tidak ada artinya. Ya. Karena ukuran kebaikan manusia indallah adalah as-sholat. Ya, hati-hati. Coba kamu lihat syariat lain. Puasa, kamu tidak kuat puasa, bisa diganti, ya kan? Puasa Ramadan, sakit, gak usah puasa, dikodok besok di luar Ramadan. Haji, gak punya, gak perlu haji. Zakat, gak punya, gak bisa zakat. Tapi sholat, gak ada uzurnya. Kamu gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tidur, gitu? Tidurnya itu pertama kayak posisi orang tidur di jenazah di kuburan, kepalanya ke utara menghadap ke kiblat. Tidak mampu, terletak cukup kedipkan mata. Gak mampu hatinya, kalau gak mampu disolati. Artinya apa? Sholat itu tidak boleh udzur, gak ada udzurnya sholat. Dalam kondisi apapun kita wajib sholat. Makanya ada istilah sholat dihormatin waktu. Karena apa? Sholat gak bisa ditinggalkan kapanpun. Gak boleh ditinggalkan sholat itu. Kecuali apa? Kita dalam keadaan yarfa'ul qalam an salasin itu. Kalau kita lupa atau ketiduran atau hilang ingatan, nah itu boleh. Itu sebab di luar kemampuan kita, ya. Tapi selain 3 faktor itu, sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak bisa diwakilkan. Itu sholat. Kamu gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, tidur. Artinya gak bisa. Alasan kalau puasa, pusing sedikit, gak apa-apa, safar, gak usah puasa. Alasan masyarakat, alasan safar, bisa gak puasa. Tapi sholat gak bisa. Alasan apa? Safar, ada rukshohnya, tapi tetap sholat. Ada sholat lihurmatil waktu. Maksudnya apa? Kita tetap sholat, cuma karena kondisinya tidak memungkinkan dilaksanakan secara sempurna, maka kita tetap sholat, namun nanti diganti di waktu yang sempurna. Contoh apa?
kamu berpergian naik kereta atau naik bis, masuk waktunya sholat, tidak mungkin kamu lompat kan dari musola. Nah, sementara keretanya itu tidak jelas mengarah kemana, ke kiblat apa enggak. Maka menurut Syafi'iyah, Imam Syafi'i ini kan mewajibkan, mazhab itu mewajibkan sholat fardu itu wajib menghadap kiblat mulai dari takbir sampai salam. Kalau sholat sunnah boleh hanya ketika takbir menghadap kiblat, setelah itu mau kemana saja tidak apa-apa. Nah, bagaimana kondisi seperti ini di kereta itu? Kalau dari sini ke Jakarta, apa mesti lurus menghadap kiblat? Kadang mencong juga kan? Apalagi dari Jakarta ke Jogja, jelas membelakangi kiblat. Maka ketika masuk waktunya sholat, kita tetap sholat wajib. Wajib sholat. Artinya apa? Punya wudu, kita sholat sempurna, tapi dihormatil waktu. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin. Nah, jadi ya, karena kita tidak bisa mustaqbilal kiblat, 4 raka'atin li hurmatil waqti, Allahu Akbar. Tetap tidak bisa sholat ditinggalkan apapun alasannya. Ya, tidak ada sholat itu. Makanya sholat itu menjadi ukuran pertama dan utama bagi seorang muslim. Jangan main-main dengan sholat. Biar hidup kita tidak dipermainkan oleh sholat. Ya, kita serius dengan sholat agar sholatlah yang menjaga hidup kita. Jangan sampai yang menjerumuskan hidup kita itu sholat. Kenapa? Karena kita mempermainkan sholat. Wailun lil musallin. Ada orang sholat tapi wailun, celaka bagi orang yang sholat. Wailun lil musallin. Coba, bukan berarti sholat itu berarti menjamin, enggak. Lihat dulu serius enggak dia sholatnya, betul-betul memperlakukan sholat secara benar, menghadap Allah dengan benar ketika sholat, dipenuhi syarat rukunnya. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Ya, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa dia kalau sholat itu menghadap Allah. Nah, lupa dia, sehingga dia main-main aja, sholat sekedarnya aja. Imam ini ikut, tapi tidak ada jiwanya, tidak ada di situ. Jangan, hidup kamu nanti malah dijubrak baru sholat. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah main-main dengan sholat. Sholat berdoa, hafidhakallah. Tapi dalam satu sisi kalau dia diperlakukan tidak benar, sholat pun akan berdoa, dhayya'akallah kama dhayya' tadi. Ya, serius, sholat itu jangan pernah main-main. Nah, itu ukuran kemusliman, keberislaman seseorang. Fayudrabu biha wajuhuhu, maka akan dipukul wajahnya dengan sholat. Artinya apa? Wah, sholatnya rajin tapi hidupnya orang benar. Ya itu kan, sholat tidak mau dijadikan, wah dia orang rajin kok hidupnya amburadul. Ya karena berarti sholatnya tidak benar. Idza adzana al-mu'adzinu yaumal jum'ati haruma al-amalu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Assalamualaikum.